Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Faris Nawab. Dengan NIM 60900124050 akan membuat IRD atau Entity Relationship Diagram pada sebuah contoh kasus perpustakaan yang Bapak berikan. Jadi langsung saja. Nah, di sini ada sebuah contoh kasus, yakni perpustakaan, di mana terdapat entitas buku, anggota petugas dan peminjaman, dan masing-masing memiliki atribut kurang lebih 4 sampai 5. Jadi tanpa berlama-lama kita akan langsung membuat dari yang pertama, yaitu kita akan mencari di sini entity. Nah, kita geser entity ini ke dalam kanvas, lalu kita kasih nama buku. Nah, setelah itu karena di buku ini ada sekitaran 5 atribut, maka kita akan membuat juga atributnya tentu saja. Nah, karena setidaknya itu kalau dalam eh, entitas pasti setidaknya memiliki satu primary key atau kunci utama. Nah, kunci itulah yang membedakannya dengan eh, entitas lainnya dan menjadi sebuah karakteristik pada entitas tersebut. Nah, kita buat di sini judul, kita duplikat, pengarang, eh, duplikat lagi, tahun terbit, kategori. Nah, terakhir kita tambahkan yang sini adalah key atribut di buku. Kenapa di buku menjadi primary key atau kunci utama? Karena tentu saja setiap buku itu pasti ID-nya beda-beda. Tidak mungkin ada yang sama gitu. Kalau sama ya wah itu beda lagi. Kayak nama begitu itu kan pasti ada yang sama namanya. Tidak mungkin ada yang namanya cuma satu atau tunggal di ini. Nah, sama kayak ID buku ini. Nah, satu buku itu pasti memiliki hanya satu ID unik. Tidak mungkin satu ID unik itu dimiliki oleh banyak buku. Makanya kita di sini menjadikannya dia primary key karena dia adalah unik. Nah, terus kita hubungkan dengan garis biasa, maaf, dengan garis biasa kita hubungkan untuk menjadi tanda kalau atribut ini adalah bagian dari entitas ini. Prosesnya mungkin akan lama, jadi kita kita percepat. Maaf, maaf, dulu kemana? Oke, jadi sini kita tulis anggota. Nah, sini kita tulis ID anggota sama seperti sebelumnya. Kenapa? Karena ID anggota ya pasti unik toh. Tidak mungkin sama dengan anggota-anggota yang lainnya. Setiap anggota pasti punya ID-nya masing-masing. Nah, bagusnya itu kita taruh ini sebelah perlawanan begini. Nah, oke. Terus, maaf. Hmm, oke. Kita saja jarakkan. Nah, setelah itu, oh ya, saya lupa ganti atributnya. Nama, alamat, no, telepon, saya persingkat saja biar cepat. TG daftar. Terus selanjutnya kita akan membuat tugas. Seperti biasa kita duplikat lagi. Kita taruh di mana bagus di bawahnya saja. Ah, maaf, maaf. Cuma ada 3 atribut. Jadi kita hapus yang lebih.
tugas, nama, posisi, ID, petugas. Nah, hmm, bagusnya begini. Yang terakhir ada ID peminjaman. Kita copy lagi, kita pegat lagi, kita ganti namanya peminjaman. Maaf, tadi saya lupa ganti petugas ID peminjaman. BGL pinjam, BGL kembali. Oh, cuma 4 ya. Berarti yang satunya ini kita hilangkan saja karena tidak butuh juga. Nah, di sini sudah jadi masing-masing entitas sudah memiliki masing-masing atributnya. Jadi tugas kita sekarang adalah kita ingin menghubungkan entitas-entitas ini agar dapat berrelasi satu sama lain. Nah, di sini eh, kasusnya itu setiap buku dapat dipinjam oleh banyak anggota. Berarti eh, buku itu bisa dipinjam oleh banyak orang. Satu buku bisa dipinjam oleh banyak orang. Jadi, kalau kita buatkan relasinya, bisa kayak begini. Nah, kita taruh di sini. Nah, karena ada entitas peminjaman, makanya sebelum entitas buku berrelasi dengan anggota, maka harus melalui entitas peminjaman dulu. Nah, peminjaman nanti inilah yang akan terhubung ke entitas anggota. Nah, di sini kita bisa membuat nama relasinya. Relasi di sini yang tepat itu setiap satu buku dapat memiliki banyak peminjaman dan setiap peminjaman dapat mencakup satu buku. Ya, mencakup. Nah, kayak gini. Terus setelah itu kita guruskan dulu. Kita buatkan hal yang sama. Nah, kayak gini juga. Jadi, hmm, setiap peminjaman itu, hmm, kebalik ya. Nah, jadi setiap peminjaman itu pasti hanya dimiliki satu anggota, tapi setiap anggota bisa melakukan banyak peminjaman. Nah, itu sudah tepat. Jadi kita tinggal taruh namanya di sini. Melakukan. Oke. Hmm, ya sudah tepat. Nah, terus anggota harus mendaftar. Ya, sudah benar kan anggota harus mendaftar nama, alamat. Terus
Benar, data anggota dapat digunakan untuk melakukan peminjaman buku. Oke, setelah selesai petugas perpustakaan mencatat. Berarti kita bisa buatkan relasi antara petugas dengan peminjaman. Dengan nama relasinya itu mencatat. Jadi di sini kita akan melakukan pencatatan, kita buatkan relasinya terlebih dahulu. Ini kenapa ya? Ya, kayak gini saja. Mohon maaf. Saya tidak tahu kenapa nama lurus. Jadi kita namain di sini men mencatat. Oke. Hmm, kebalik ya. Nah, oke. Petugas dapat mencatat banyak pinjaman, tapi biasanya peminjaman hanya dicatat oleh satu petugas. Nah, kurang lebih IRD-nya begini, kurang lebih kalau menurut saya. Jadi berdasarkan contoh kasus, ya sudah tepat. Hmm, buku harus melalui indeks pinjaman dulu, baru akan terhubung ke anggota. Terus nanti petugas akan mencatat tanggal pengembalian jika ada. Tanggal ini tanggal kembali dan denda jika ada. Jika ada. Mungkin sekian eh, pembuatan IRD dari saya. Saya mohon maaf kalau ada salah kata atau IRD saya yang kurang jelas. Nah, bisa dilihat kalau belum ini bisa dilihat. Jadi maksudnya ini eh, satu dan banyak, minimal satu, maksimal banyak, minimal satu, maksimal banyak. Kalau yang tidak ada gitunya, ya cuma satu. Nah, bisa dilihat. Jadi cukup segitu saja pembuatan IRD saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Eh, Sampai jumpa dengan waktu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.